Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Lili Suryani. Yang saya sampaikan dalam pertemuan ini, mengapa kurikulum perlu berubah. Dalam dunia pendidikan, adanya kurikulum sangatlah penting. Arah dan tujuan pendidikan diatur di dalam kurikulum sehingga dalam merancang, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran, guru akan berpatokan pada kurikulum yang dipakai di satuan pendidikannya. Apa itu kurikulum? Kurikulum merupakan panduan pembelajaran pada satuan pendidikan di mana dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar peserta didik. Kurikulum itu konflik dan multidimensi. Kurikulum itu dapat diibaratkan sebagai jantung pendidikan. Peran dan fungsi kurikulum. Peran kurikulum sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Fungsi kurikulum bagi pendidikan adalah untuk memadukan dalam proses belajar peserta didik. Komponen kurikulum. 1. Tujuan. Segala sesuatu yang dikerjakan dengan sebuah perencanaan tentu harus memiliki tujuan, begitu pula dengan kurikulum. Tanpa tujuan yang jelas, tentu apa yang dirumuskan tidak ada artinya. Pendidikan di Indonesia tentu juga memiliki tujuan. Maka dari itu, pembentukan kurikulum ditunjukkan demi mewujudkan ketercapaian pendidikan tersebut. 2. Konten. Dalam kurikulum akan dimuat materi yang berbentuk bahan ajar untuk kegiatan pembelajaran di dalam maupun di luar kelas demi tercapainya tujuan pembelajaran. Adapun materi tidak boleh dibuat sembarangan. Materi yang dicantumkan harus sesuai dengan perkembangan setiap siswa dan bermakna bagi mereka yang terdidik dari pengetahuan ilmiah, mencerminkan kenyataan nasional, serta mampu menjadi penunjang tercapainya tujuan pendidikan. 3. Metode atau cara. Untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan, strategi menjadikan sangat penting. Strategi pembelajaran dapat berupa metode dan peralatan yang digunakan untuk menyampaikan pembelajaran kepada peserta didik. Strategi yang digunakan tergantung pada beberapa faktor, antara lain sumber daya alam dan manusianya. 4. Evaluasi. Evaluasi ditunjukkan untuk melakukan pemeriksaan apakah kurikulum yang telah dibuat dan diterapkan berjalan dengan lancar sehingga efektif dan mampu mencapai tujuan pendidikan. Apa pentingnya perubahan kurikulum? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa depan. Kurikulum harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi masa sekarang ini, ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang dan pembelajaran akan membosankan tanpa adanya perubahan. Bukankah tugas kita untuk menyiapkan para peserta didik kita menghadapi zaman yang baru, zaman yang sama sekali berbeda dengan zaman dulu? Contoh, zaman dulu masih menggunakan mesin tik dan dengan peralatan sudah diperkenalkan dengan komputer yang masih sebatas menyalakan dan mematikan dan mengetik saja dan semua masih tersimpan dalam floppy disk. Dan coba kita amati anak pada zaman sekarang, mereka lahir dengan teknologi di tangannya.
Anak kecil saja sudah pandai memainkan handphone-nya. Dan saat kita menjadi murid, mungkin cita-cita kita hanya ingin menjadi dokter, polisi, guru, dan lain-lain. Tapi kita lihat pilihan cita-cita peserta didik kita lebih beragam dan mungkin sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Mereka ingin menjadi ilustrator, animasi karakter kartun, arsitek, menemukan aplikasi game, YouTuber, dan lain-lain. Itulah mengapa kurikulum perlu adanya perubahan agar kita dapat menyiapkan generasi yang akan datang dan mampu memandang ke depan. Seperti ungkapan Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah penuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, dapatkah kurikulum berubah? Kurikulum operasional satuan pendidikan harus bersifat dinamis, artinya dapat diubah sesuai perubahan dan perkembangan budaya dan zaman, selain mengikuti zaman yang sudah diadaptasi sesuai lingkungan geografis. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik untuk membangun kompetensi sesuai masa kini dan masa yang akan datang. Alasan kurikulum harus berubah. Kurikulum harus sesuai dengan perkembangan zamannya. Kurikulum dikembangkan dan diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik. Menyiapkan generasi yang akan datang dan mampu memandang ke depan. Bagaimana untuk mewujudkannya? Peran kurikulum sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Fungsi kurikulum bagi pendidikan adalah untuk memadu dalam proses belajar peserta didik. Solusi. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Ciri-ciri kurikulum merdeka. 1. Lebih fokus pada materi esensial. 2. Struktur kurikulum yang lebih fleksibel. 3. Tersedianya banyak perangkat ajar. 4. Pembelajaran berbasis proyek. 5. Menjadikan peserta didik lebih bahagia. Hanya itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.